pembicaraannya malam hari ini. Mau follow up question aja sih sebenarnya dari tadi yang udah ditanyain. Ada pertanyaan buat Kak James. Sebenarnya kalau tadi kan udah ngomong nggak boleh bohong ya, terus setuju banget sih, nggak mungkin ngomongin sesuatu yang terus bohong gitu kan. Tapi kalau dari sisi social cost atau mungkin dari sisi identity gitu ya, building your identity, rules apa aja sih yang Kak Jens punya gitu? Apakah gue nggak mau terlalu seksi nih atau gue nggak mau terlalu apa gitu ya misalnya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gimana sih pendapat Kak Jens soal influencer yang ya content creator yang pengen jadi influencer tapi terlalu maksa gitu. Maksudnya dengan cara-cara yang penting gue viral dulu nih gitu. Kayak misalnya nonjokin pohon pisang lah atau ngeprank orang lah atau apa gitu. Nah pendapat Kak Jens gimana gitu ya. Terus kalau buat Farsha, ada dua pertanyaan juga. Yang pertama, tadi kan sempat disentuh dikit nih sama Mas Dana soal ada guidelines-nya atau ada juklatnya atau enggak gitu ya. Nah sebenarnya dari pengalaman sama ini pernah nggak sih ngalamin ada KOL yang terus kena cancel gitu, KOL yang terus kena problem, terus what would you do in a communication, terus in behalf of the brand, terus ngomongnya gimana gitu ke brandnya gitu. Terus yang kedua, campaign yang paling berhasil tuh yang kayak apa sih contohnya gitu. Thank you, itu aja. Oke. Thank you. Silakan, kayaknya Kak Jens dulu ya. Aku dulu ya. Jadi tadi rules untuk diriku. Satu, tadi disebut tuh yang seksi-seksi, aku tidak boleh seksi-seksi, itu betul ya. Konten gua pertama begini sebenarnya. Sebenarnya kalau gua punya body bagus, gua tidak akan punya rules itu ya. Kalau body gua oke, enak dipandang, bahkan gua akan pamerkan dan itu akan menghasilkan cuan sebenarnya ya. Tapi berhubung tidak enak dipandang, jadi rules, dan gue juga sudah sebagai ibu rumah tangga sama suami juga komitmennya untuk gua menjaga identity bahwa gini, emak-emak ya di luar sana, lo bisa berkarya nggak hanya dari soal lo kudu cantik, ya maksudnya cantik itu nih lo gue yang modelan begini aja, mama dasteran juga gitu bisa cantik kok gitu. Jadi gue mau membangun semangat yang sama ke emak-emak bahwa it's okay lo dasteran, nggak apa-apa juga, tapi dandan di rumah pakai lip tint dikit-dikit it's okay, nggak apa-apa, biar tetangga bilang centil apa ya bodo amat kayak gitu-gitu. Lebih ke itu yang mau gue bangun, bukan ke appearance yang physically, tapi lebih ke mentally gitu ya. When you put your makeup on, you feel happy, it's okay. Emak happy, anak-anak happy kan kayak gitu. Jadi lebih ke feeling itu. Sama peraturan yang paling aku jaga ini lebih kepada soal kerjasama brand dan segala macam adalah produk yang aku review adalah produk yang memang aku pakai gitu. Jadi dalam arti gini. Kalau misalnya, apalagi misalnya skincare gitu ya, kalau make up mungkin bisa first impression, kayak itu malah orang suka, karena kan itu bisa kita lihat langsung hasilnya, misalnya pigmentasi lipstiknya, bedaknya, cushionnya. Tapi kalau skincare misalnya, itu gue nggak bisa, gue harus mereview apa yang emang gue udah pakai. So kalau misalnya ada brand-brand baru apa, gue minta mereka kirimin barang dulu, kalau gue ngerasa cocok baru oke kerjasama kayak gitu. Karena di daily life gue kayak IG story gue dan segala macam itu kan gue akan tunjukin ya skincarean malam, gue pakai ini kan, orang jadi oh iya bener dia pakai La Coco gitu, oh iya dia bener pakai something gitu, oh iya ternyata bener tuh dia pakai yang itu kan gitu. Jadi ya emang itu yang gue pakai, yang gue review gitu, itu rules gue. Jadi nggak bisa tuh kayak brand baru terus kayak produk baru tuh kayak dia siapa ya, brand apa ini ya, terus tiba-tiba gue promoin, gue review, tuh nggak sama sekali. Harus gue pakai dulu aman baru gue review. Nah soal content creator yang menjadi viral, sebenarnya gini, we have to accept reality bahwa menjadi viral itu memang sekarang tuh dengan banyak cara. Nah bagi gue pribadi, gue gak masalah konten kreator bikin drama ya, viral. Di TikTok juga banyak kayak gitu, misalnya viral bikin marah-marah gitu kan, atau apa yang macam gitu-gitu. Selama lo tidak merugikan orang lain, bangsa, negara, lingkungan hidup, dan segala macam, gue gak masalah. Ya, selama itu lo lakukan pure untuk hiburan, kayak misalnya ada yang kan viral, yang penting viral dulu, dia makan cabe segerobak itu kan, sesendok gitu kan, wah cabe apa, bagi gue nggak masalah, kan dia yang makan, yang sakit perut dia, yang apa dia, yang penting dia viral, terus abis itu datanglah endorsan makanan apa, ya nggak apa-apa, itu cara dia, silakan, yang penting bukan gue yang disuruh makan cabe gitu kan, selama tidak merugikan orang lain, mau gimana pun caranya biar jadi viral dalam tanda kutip, I'm okay, selama tidak merugikan orang lain, bangsa, negara, lingkungan hidup, makhluk hidup, selama tidak merugikan, silakan. Kalau aku sih gitu. Oke.
Lanjut nih ke Mbak Marsha, silakan. Tadi kan pertanyaannya adalah kalau salah satu contohnya misalnya briefingnya udah di briefing tapi ternyata nggak oke. Nah itu cara ngomong cancelnya gimana tuh? Oke, kalau misalnya itu balik lagi biasanya kita coba deal dan sama-sama on the same page dulu dari awal. Kalau kita udah jelas briefnya begini, do's and don'ts-nya begini, misalnya oke, boleh bikin konten sekreatif mungkin, tapi jangan bawa-bawa sara ya gitu. Tapi ternyata dia lakuin, dan kita berhak meminta revisi, apalagi kalau itu sesuatu yang sangat major atau potentially sensitif. In terms of tadi kayaknya juga ditanya, ada nggak contoh yang akhirnya beneran negatif gitu hasilnya ya, tanpa disangka-sangka. Pernah ada contoh kasus seperti itu, di mana influencer ini misalnya kemarinnya nih habis endorse suatu produk yang berkaitan dengan gaya hidup A. Lalu esok harinya dia endorse produk kita yang kebetulan memang nggak cocok dengan gaya hidup A itu. Beda aja banget deh pokoknya gaya hidupnya. Gaya hidup B. Di situ kan menimbulkan pertanyaan netizen ya, gimana sih kemarin endorse A, sekarang endorse B, beda banget. Lo yang mana nih gitu. Sehingga kredibilitas dia dipertanyakan, kredibilitas brand ikut keserempet gitu. Nah waktu itu kita menyikapinya ya dengan tidak overreacting, karena kita ngelihat juga insights bahwa oke, kadang-kadang netizen cepat tersundut, tapi biasanya juga bisa cepat lupa ya, lewat lah gitu arusnya. Jadi ya kita coba lihat aja, kalau misalnya memang ya udahlah kita tunggu dulu apakah besok reda atau enggak. Kalau misalnya memang sudah reda, dan ya udah biarin aja, jangan malah karena overreacting tambah kena lagi. Misalnya diturunin atau komennya dihapus-hapusin atau ditutup komennya, ya orang bisa makin nyari kesalahan gitu misalnya. Tuh kan bener diturunin berarti bohong nih apa segala macam. Jadi ya jangan overreacting. Oke. Gimana Mbak Rosa? Ada terjawab semuanya belum pertanyaannya? Mau follow up sekali boleh nggak Mas? Sebenarnya tadi salah tanggap sih Mas Dana, yang maksud aku tuh cancel culture. Jadi kan kadang kalau lo ngelakuin sesuatu si KOL-nya terus netizen yang nge-cancel gitu. Maksudnya bukannya kita yang minta cancel, tapi netizen yang bilang, aduh nih gue udah ngomong lagi nih, lihat si ini si A si B gitu, terlibat perselingkuhan lah atau terlibat apa gitu. Nah caranya ngembalikan ini apa ya namanya, brandingannya brand itu loh, kan awalnya si brand ambassador udah punya kayak gini nih, ternyata dia entah ketangkap polisi lah atau kena kasus hukum atau apa gitu. Cara untuk benerin situasinya tuh gimana gitu Kak Marsha. Boleh follow up buat Kak Jens juga nggak? Satu aja ya. Satu lagi. Jadi kan tadi udah dibilang soal gimana bikin konten, terus pasti semua produknya itu udah dipakai gitu. Nah kalau misalnya nemu produk yang ternyata nggak cocok, itu tetap akan di-review atau enggak sih, atau you let it go gitu. Udah itu aja, thank you. Oke, Mbak Marsha. Ya, pertama tentang yang soal kalau kena cancel gimana, tapi nggak berhubungan sama brandnya gitu, memang dari kehidupan personalnya dia aja misalnya. Dan kita lihat lagi seberapa serius permasalahannya. Kalau misalnya memang sudah sampai ke ranah kriminal misalnya, ke ranah hukum, dan biasanya di perjanjian kita ada klausul yang memang kalau ada melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai brand dan juga menimbulkan risiko terhadap reputasi brand, maka kita berhak nih untuk memutuskan kerjasama tersebut. Dan dari situ ya brand bisa mengeluarkan pernyataan yang pada tempatnya gitu. Kalau misalnya brandnya nggak ditanya, nggak usah inisiatif ngomong, biarkan saja itu hilang dengan sendirinya. Kalau ditanya, dan biasanya kita mungkin bisa memakai prinsip dari crisis management gitu ya. Kita bisa keluarkan statement yang misalnya mengungkapkan bahwa ya kami berterima kasih pada ambassador ini atas kerjasama yang sudah dibangun sebelumnya, tapi ya sekarang kita memutuskan untuk bekerjasama lagi misalnya untuk fokus terhadap kebutuhan yang masing-masing saat ini. Gitu. Oke, siap. Oke, lanjut ke Kak Jens. Iya, tadi pertanyaannya gimana kalau barangnya nggak cocok gitu ya, balikin dan refund. Itu that's the only thing. Dan itu sering terjadi, to be honest, jujurly. Itu sering terjadi
antara biasanya yang paling riskan itu adalah skincare ya. Skincare itu udah paling riskan, gue udah pasti nggak merasa rugi untuk mengembalikan dan refund uangnya. It's okay. Kalau di gue langsung breakout, gue balikin. Tapi ada beberapa kasus yang menarik adalah ternyata itu barang fake, KW dan segala macam kayak gitu-gitu. Itu juga sempat pernah kejadian kayak gitu dan udah refund, balikin. No, nggak mungkin aku lanjutin untuk review kayak gitu.